Selamat sore teman-teman XYZ Plus dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung dengan XYZ Plus Talks. Ini adalah sebuah talk show persembahan dari XYZ Plus, sebuah PR agency yang berbasis di Jakarta yang hadir untuk memenuhi kebutuhan akan publikasi, public relation, dan juga image building. XYZ Plus, best formula for your image. Senang sekali saya Amelia Fitriani, seorang PR spesialis dari XYZ Plus, hadir untuk ngobrol lagi nih bareng teman-teman wartawan, teman-teman dimanapun Anda berada yang bergabung melalui ruang virtual begitu ya. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan atau lebih tepatnya kita yang mendatangi nih seorang tokoh yang luar biasa yang akan kita ajak ngobrol lebih dalam mengenai isu-isu yang tampaknya mulai menghangat nih menjelang 2024 rasanya. Hadir bersama kita seorang Ketua Umum DPP Partai Golkar, Pak Airlangga Hartarto. Bagaimana kabarnya Pak Airlangga? Terima kasih Mbak Amel. Tampak segar dengan bajunya yang fresh begitu ya Pak. Oke, teman-teman yang hadir di ruang virtual, teman-teman wartawan, kalau ada yang mau bertanya boleh nanti langsung tulis di kolom komentar, nanti akan saya bacakan begitu ke Pak Airlangga. Pak Airlangga, saya mau menyinggung soal gimana ya kita nyebutnya ya. Pak Airlangga itu kan disebut-sebut sebagai politik of the year di 2022 ini. Kenapa? Karena Pak Airlangga membentuk sebuah political drive yang tidak biasa saat semua partai belum nampak berkoalisi atau bertemu dengan siapa. Pak Airlangga membentuk sebuah koalisi KIB itu sendiri. Kita pengen tahu lebih dalam sebenarnya Pak, bagaimana sih latar belakangnya, kenapa sih Pak Airlangga kok buat KIB? Tampaknya entah curi start kah atau bagaimana kok dari jauh-jauh hari nih Pak? Pertama, politik itu di Indonesia itu tentu memerlukan kerjasama antar partai politik. Dan terutama tentu untuk menghadapi agenda-agenda pemilu di tahun 2024. Dan berdasarkan pengalaman Partai Golkar itu kami sudah mengikuti dan pembentukan koalisi di menit-menit terakhir itu tidak diikuti dengan soliditas daripada koalisi itu sendiri, sehingga tidak optimal untuk partai-partai politik yang masuk di dalam koalisi. Nah, berdasarkan pengalaman mulai dari pemilu 2004, 2009, 2014, yang terakhir 2019, nah Golkar dalam pandangan dengan para tokoh senior Golkar itu meminta agar persiapan itu lebih awal. Dan persiapan lebih awal tentu banyak hal yang harus disatukan, yaitu visi misi. Kedua tentu kerjasama bukan hanya di level DPP, bukan hanya di pusat, tetapi di daerah, termasuk provinsi dan kabupaten kota. Nah, oleh karena itu ini memerlukan sebuah mekanisme tersendiri dan membutuhkan kegiatan bersama, di mana dengan kegiatan bersama itu nanti akan terlihat kerjasama yang baik antar partai politik yang ada. Terus yang kedua tentu kita ingin menghindari yang namanya politik identitas, karena tentu politik identitas itu membuat kalau istilah di dalam pandemi COVID itu scar. Jadi scar yang lama. Nah, kita lihat scarnya cukup lama, sehingga tentu ini tidak cocok pada saat kita menghadapi gelombang ketidakpastian ke depan yang begitu luar biasa. Nah, tahun 2023 ketidakpastian itu akan sangat tinggi, karena kita lihat pandemi COVID belum sepenuhnya berakhir. Betul. Kemudian konflik di Ukraina ujungnya juga belum kelihatan, malah sekarang tensi eskalasinya meningkat. Memanas. Kemudian kita masih dihadapi dengan climate change. Tentu climate change akan sangat berpengaruh terhadap food security. Apalagi kita dengan bangsa 270 juta, tentu makanan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian kita juga dihadapi dengan terkait dengan commodity price, dan baru-baru ini baru saja OPEC memotong produksinya. Tentu kita berharap OPEC itu bisa berpihak kepada masyarakat global, di mana dengan ketidakpastian ini kita berharap salah satu
yang penyebab inflasi adalah energi, kita tentu berharap agar produksinya digelontorin. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, di mana OPEC ingin mempertahankan harga di atas $90 per barrel. Nah tentu ini berbeda dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Yang terakhir tentu cost of living. Nah dengan berbagai tantangan itu, maka kesatuan, kesepahaman itu menjadi sangat penting. Ini luar biasa Pak Erlangga. Kenapa? Karena KIB ternyata dibentuk bukan hanya sebagai memanaskan mesin politik, tapi juga ada latar belakang persatuan, kesatuan, soliditas dalam menghadapi situasi yang sedang tidak menentu nih, terlebih di 2023, 2024. Lebih jauh sebenarnya daripada sekedar memanaskan mesin politik ya Pak? Ya tentu kesamaan pandang itu menjadi penting, kesamaan langkah itu menjadi penting. Betul. Kita sadari bahwa politik itu adalah event 5 tahunan. Betul. Tetapi kebangsaan itu beyond 5 tahun. Dan kita bicara masalah kebangsaan ke depan. Apalagi Partai Golkar itu orientasinya adalah pembangunan untuk kesejahteraan. Dan Partai Golkar terbiasa untuk mensupport pengembangan melalui pembangunan masyarakat. So it is not only about 2024, ini beyond dari itu. Beyond dari itu. Luar biasa. Tapi Pak, saya jadi penasaran nih Pak. Bapak ini kan sekarang masih menjabat sebagai salah satu menteri di jajarannya Pak Jokowi nih. Iya. Ketika Bapak mulai membentuk KIB, apakah ada lebih dulu Bapak woro-woro atau justru meminta restu atau kalau justru komunikasi bagaimana? dengan Bapak Presiden itu secara rutin menyampaikan langkah-langkah yang akan diambil dalam kegiatan-kegiatan partai ke depan. Jadi ada komunikasi yang dibuka di situ ya Pak. Ya. Oke, Pak, saya mau menyinggung sedikit survei-survei, tapi dari banyak survei yang kita tahu ada survei terbaru dari LSI DNIJA nih Pak, yang menyebutkan bahwa sepertinya gerbong KIB ini akan cocok jika dikawinkan dengan PDIP karena ada suara populer di situ. Kira-kira Pak Erlangga sendiri, apalagi kemarin kayaknya weekend seru banget nih ya Pak, jalan pagi di Monas. Apakah ada obrolan seperti itu Kak? Apakah sudah mulai ke arah sana atau sepertinya sekarang belum? Jadi yang pertama KIB itu mempunyai calon tersendiri. Dan KIB sudah bersepakat bahwa calon itu adalah yang berkiprah di partai. Nah tentu perlu kita tegaskan juga bahwa komunikasi dengan partai politik itu cair. Oke. Jadi komunikasi dengan partai politik termasuk dengan ketua umum. Dan kemarin pada hari Sabtu kemarin tentu Ibu Puan juga mempunyai mandat untuk berkomunikasi dengan partai politik, dan bagi Bu Puan ini kan roadshow yang keempat. Iya. Nah kemudian kami Partai Golkar kita sudah lebih dahulu berkomunikasi dengan pimpinan partai lain, termasuk Gerindra, termasuk Pak Surya Paloh, kemudian juga dengan Pak AHY dan tokoh-tokoh partai politik yang lain, termasuk teman-teman di PKS. Jadi tentu seluruhnya kita hanya mendorong untuk persamaan persepsi. Ke depan itu kita harus terutama bagi negara yang bukan hanya Indonesia menghadapi ketidakpastian, kita harus mensukseskan kepemimpinan dan pembangunan Bapak Presiden Jokowi sampai tahun 2024, dan ini kita harus kawal bersama. Apalagi KIB seluruhnya berada di pemerintah. Betul. Demikian pula PDIP berada di pemerintah, sehingga ini kita dorong untuk memperkuat soliditas. Ini langkah yang selaras nih Pak sepertinya ya Pak. Sedikit pertanyaan lanjutan nih Pak kalau boleh. Ini kita kan kalau bicara politik kita juga bicara what if ya. Artinya banyak skenario yang mungkin terjadi. What if, saya mau membuat sebuah skenario. What if misalnya Golkar someday diajak PDIP untuk bisa berkoalisi, apakah Golkar akan mensyaratkan, oke, kita berkoalisi tapi bawa gerbong KIB, atau cair saja? Jadi Golkar itu kan dengan KIB kita sudah punya perencanaan. Dan Golkar dengan KIB sudah meluncurkan visi dan misi ke depan. Nah terkait dengan skenario berikutnya itu berada dalam
tahapan-tahapan berikutnya. Oke. Jadi bukan saat sekarang. Bukan saat sekarang. Tapi boleh kali Pak ada bocoran karena kan sekarang Nasdem sudah ada pengumuman bakal calon presiden. Kalau dari KIB sendiri sudah ada bocorankah yang bisa di-spill Pak? Ya, kapan kira-kira? Biasanya KIB nggak pernah bocor. Solid soalnya Pak ya. Karena solid itu tidak bocor. Jadi kalau kapal itu tidak boleh bocor. Nggak ada kapal bocor. itu harus kuat. Jadi ini nggak bisa di-spill detailnya nih, belum bisa nih Pak. Oke, Pak. Satu tugas berat rasanya, kalau saya boleh mention garis bawahi dari 2019, hal yang jadi PR besar bagi Indonesia dalam menghadapi demokrasi atau kita sebutnya pemilu begitu ya. Di 2019 polarisasi kita ingat begitu kuat rasanya, politik identitas begitu kuat. Ini kan jadi tugas bagi tokoh-tokoh politik juga, elemen politik untuk menghindari situasi serupa barangkali di 2024. Ini jugakah yang diusung oleh KIB dan Golkar secara khusus atau apa sih Pak yang Bapak coba upayakan? Tentu kita ingin dorong ke depan bahwa politik itu didorong untuk pertama lebih teduh, kedua nuansa persaingan itu wajar-wajar saja dalam meraih kemenangan itu wajar-wajar, tapi kita dorong politik yang lebih sejuk, politik yang tidak memojokkan salah satu kelompok dan tentu menghindari politik identitas. Nah, kenapa ini penting? Karena kita ingin agar dalam membawa bangsa ini ke depan itu sifatnya inklusif. Oke. Semua terlibat. Jadi kita dorong agar pembangunan itu dirasakan oleh seluruhnya. Nah, oleh karena itu dalam proses politik menuju pemilu, suasana kondusif ini harus tetap dijaga. Iya. Itu juga tugas bukan hanya elemen politik rasanya ya Pak ya, elemen masyarakat juga tuh Pak. Itu tugas dari elemen masyarakat dan tentu juga harus ada sosialisasi. Betul. Dan juga agar sesama komponen bangsa punya pemahaman yang sama dan punya kepentingan bersama bahwa ini kepentingan bukan untuk sebuah kelompok, betul, tetapi ini kepentingan bersama seluruhnya. Dan kebetulan karena kita punya bonus demografi yang waktunya terbatas. Iya betul. Karena bonus demografi ini tidak terus menerus. Iya. Nah, window-nya sempit, 2025 sampai 2035. Kalau boleh saya colek sedikit, Partai Golkar udah ngapain sih Pak untuk bisa menghindari polarisasi yang begitu tajam harus tidak boleh terjadi di 2024? Partai Golkar kan berpengalaman sebagai partai pembangunan dan Partai Golkar lahir dari suasana itu di tahun 1955. Jadi pada waktu tahun 1955 politik begitu liberal sehingga pada waktu itu founding father kita Bapak Presiden Soekarno membutuhkan sebuah partai politik yang berorientasi sebagai agen pembangunan. Nah, pada waktu itu dibentuklah Sekber Golkar di tahun 64. Nah, tentu pada waktu itu melibatkan TNI, kemudian melibatkan kelompok yang berbasis kepada pekerja di kebun. Nah, itu sekarang kita sebut SOKSI. Pada waktu itu dibentuk, kemudian kelompok UMKM. Nah, pada waktu itu melalui TP dan Tentara Pelajar dan Koskoro. Dan itu basisnya adalah murni gotong royong. Kemudian juga yang berbasis kepada keagamaan, apakah itu Ustadz atau Habib melalui MKGR. Jadi ketiga unsur tersebut membentuk Sekber Golkar. Jadi memang situasi pembentukan Golkar di tengah suasana politik pada saat itu yang seperti itu. Sehingga tentu sesudah itu Partai Golkar berada di pemerintahan dan berbagai presiden. Jadi di Presiden Soeharto yaitu otomatis, Presiden Habibie juga karena Golkar, kemudian di Gus Dur pun kita ikut membangun bersama Gus Dur, demikian pula di pemerintahan Ibu Megawati, di pemerintahan Pak SBY, dan hari ini di pemerintahan Pak Joko Widodo Ma'ruf Amin. Jadi kalau kita lihat rekam jejaknya sudah sudah matang begitu ya kerangka untuk bisa berkelanjutan pembangunan dan menghindari polarisasi itu sendiri ya Pak ya.
Pak, saya mau tanya-tanya sedikit nakal lagi nih Pak soal politik nih Pak. Saya mau merujuk lagi ke surveinya LSI dan IJA. Kenapa? Karena kan sudah cukup matang begitu ya surveinya. Pak Erlangga nih digadang-gadang kalau jadi cawapres tiketnya kuat nih Pak. Tapi bukan berarti Pak Erlangga juga menutup kemungkinan jadi capres begitu. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya Pak Erlangga jadi capres kah atau cawapres kah, apakah Pak Erlangga akan siap untuk kedua posisi tersebut? Pertama, pembentukan Golkar membentuk KIB untuk pegang satu tiket. Oh, oke. Jadi tiket itu adalah sarana untuk maju dalam pilpres. Tapi apakah oleh karena itu sekarang yang sudah memiliki tiket itu kan adalah PDIP, betul, kemudian KIB, dan juga Partai Gerindra. Oke. Nah, apakah dari KIB sendiri harus capres nih Pak, atau tidak harus capres? Ya tentu kita akan terus mendorong bahwa tujuan daripada partai politik ya tentu arahnya ke sana. Oke, tapi bagaimana perkembangannya wait and see ya Pak? Belum ada yang bisa di-spill nih Pak? Seluruhnya tergantung perkembangan. Oke, jadi belum bocor juga nih Pak. Belum ada yang bisa bocor. Pak, saya mau kembali ke mengenai Golkar. Kalau kita lihat survei lagi nih Pak, survei LSI dan IJA, poros KIB ini unggul di segmen pemilih yang moderat karena posisi Golkar sebenarnya, karena posisi Golkar cenderung di tengah, artinya kedekatannya dengan Pak Jokowi tidak sekuat PDIP dan identifikasinya Golkar sebagai oposisi tidak sekuat Gerindra. Apakah posisi yang moderat ini adalah hal yang memang dipertahankan oleh Golkar atau tiba-tiba saja situasi seperti itu? Posisi itu kan konsekuensi daripada partai politik pendukung Bapak Presiden. Posisi kita berada di tengah pemerintahan, tidak di luar, tidak beroposisi. Oke. Jadi memang konsekuensi dari posisi Golkar, posisi partai yang ada di dalam pemerintahan itu sendiri ya Pak. Oke. Sejauh ini KIB perkembangannya apa nih Pak? Kalau yang terakhir kan yang tampak ramai itu ketika Pak Erlangga dengan Ketua Umum P3 dan juga PAN itu datang ke KPU daftar bersama-sama justru dengan blazer warna-warninya yang luar biasa ikonik tuh. Perkembangannya apa yang akan dilakukan selanjutnya langkah oleh KIB? Kita sudah meluncurkan visi misi, tentu mensosialisasikan visi misi ke depan, sehingga dengan demikian masyarakat terutama pemilih nanti mengerti apa yang akan dibawa oleh koalisi Indonesia Bersatu. Jadi supaya yang diperjuangkan jelas, yang akan dicapai jelas, sehingga tentu kita juga membuka terhadap masukan-masukan yang akan diberikan oleh masyarakat. Kalau di tataran grassroots-nya Pak, kalau dengan orang-orang yang di lapangan, apakah sudah ada pembentukan barangkali relawan kah atau pemuda, apakah gitu sudah ada kah Pak gerakan-gerakan semacam itu? Kalau kita bicara Partai Golkar, kita punya berbagai ormas. Apakah itu ormas kepemudaan, ada AMPG, ada AMPI, kemudian kita punya ormas keagamaan, ada Majelis Dakwah Islamiyah, ada Satkar Ulama, kemudian ada pengajian Al-Hidayah, sehingga kalau dari struktur partai Golkar kita sudah lengkap. Nah tentu kalau kita bicara relawan itu kaitannya dengan Pilpres nanti, jadi belum saat sekarang. Belum sekarang. Tetapi untuk partai politik kita punya struktur sudah sangat lengkap. Oke, baik Pak. Sedikit lagi waktu kita Pak, tapi saya mau tanya gini Pak, sebenarnya tadi Bapak udah sedikit menjelaskan mengenai situasi di 2022, 2023, mengenai pandemi yang sebenarnya kita sudah di ujung mata sebenarnya nih Pak, tapi juga ada ancaman resesi global walaupun barangkali Indonesia bisa survive begitu ya, juga konflik yang berkepanjangan di Ukraine dan juga Rusia. Ini apakah akan mengganggu menurut Pak Erlangga, mengganggu persiapan pesta demokrasi Indonesia di tahun 2024 mendatang? Adakah hal yang harus kita khawatirkan? Jadi berbagai negara menyelenggarakan pemilu di dalam pandemi COVID. Kita bicara mengenai Amerika Serikat, kita bicara mengenai Italia, kita bicara Australia, dan berbagai pemerintah juga berganti dalam situasi pandemi COVID. Sehingga tentu kita mengatakan bahwa agenda politik itu menjadi bagian dari proses
kenegaraan. Nah, tentu kita sebagai negara harus menjaga agar resiko daripada gejolak global itu tidak ditransmisikan ke Indonesia. Yang mungkin ditransmisikan sekarang faktor inflasi, terutama eksternal, faktor luar. Nah, faktor eksternal inflasi itu dari harga-harga energi. Sedangkan kalau yang lain kita bisa tangani dari dalam negeri. Nah, Indonesia diuntungkan dengan punyanya domestic market. Tidak semua negara punya domestic market, sehingga itu yang mendorong daya tahan atau resiliensi ekonomi nasional. Nah, tentu dengan resiliensi yang kuat itu dalam pemilu biasanya kan hampir semua partai mengalokasikan dana untuk kampanye. Betul. Dan alokasi dana kampanye biasanya untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Sehingga kita berharap pemilu itu justru akan menggerakkan perekonomian. Sehingga ada semacam booster tambahan daripada kegiatan partai politik dan kegiatan ekonomi masyarakat. Sehingga ini bisa bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi. Menarik tuh Pak. Apakah Partai Golkar dan KIB mengarah ke arah sana? Tentu Partai Golkar dan KIB arahnya ke sana. Bahwa pemilu itu bukan menjadi kos bagi negara, tetapi ini menjadi penggerak perekonomian. Dengan pesan misalnya kaos dari UMKM, betul, pesan bendera dari UMKM, setiap kali pertemuan dengan masyarakat minimal ada pesanan makanan minuman untuk masyarakat sekitar sehingga ekonomi bergerak. Berarti bisa dikatakan juga 2024 ini bisa jadi momentum emas juga untuk penggerakan roda ekonomi, dan ini rasanya juga harus nih Pak diikuti oleh partai-partai yang lain nih Pak. Ya, saya rasa rata-rata nanti akan ikut ke arah sana. Dengan begitu kesolidan itu yang membawa apa? Bukan hanya pesta demokrasi menjadi pestanya partai politik, tapi juga pesta rakyat sungguhan ya Pak ya. Seru sekali Pak Erlangga. Pak Erlangga, pertanyaan terakhir deh Pak. Ada kejutankah dalam waktu dekat ini dalam hal langkah entah Golkar sebagai Golkar atau KIB? Ya, tentu kita akan melihat Partai Golkar maupun KIB kan terbuka. Kita berharap nanti akan ada tambahan dukungan. Jadi belum ada yang bisa di-spill sama sekali nih Pak. Terlalu solid ya Pak. Itu banyak dukungan masyarakat atau dukungan institusi. Itu dia Pak. Karena nggak di-spill ini nih, jadi membuat penasaran. Tapi kita tunggu langkah selanjutnya dari seorang Erlangga Hartarto, baik itu dengan Golkar dan KIB-nya tentu ya Pak ya. Luar biasa. Sehat selalu Pak Erlangga. Sukses dengan langkahnya ke depan. Dan kita doakan yang terbaik. Dan teman-teman XYZ Plus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sudah bergabung dengan talk show kita pada sore hari ini. Dan jumpa lagi di pertemuan lainnya. Sampai jumpa.